Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara mengklasifikasi data dengan menggunakan metode Decision Tree C45, C50, dan ID3. Yang pertama kita lakukan yaitu memanggil data. Di sini, saya menggunakan dataset yang terdapat pada R, yaitu data iris. Setelah kita memanggil data, kita dapat melihat data dengan menggunakan comment head iris. Nah, dengan menggunakan comment head iris, data akan menampilkan hanya data 6 teratas. Kemudian, jika kita ingin melihat struktur dari data, kita bisa menggunakan comment SDR. Nah, dapat kita lihat pada data iris mempunyai 150 observasi dengan 5 variabel, di mana 4 variabelnya berupa data bertipe numerik dan 1 variabel bertipe vektor atau nominal. Kemudian, kita juga dapat melihat summary data atau ringkasan data. Nah, di sini di summary data kita dapat melihat nilai minimum, nilai maksimum, mean, median, kuartil pertama dan kuartil ketiga dari setiap variabel yang digunakan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan pada saat pengklasifikasian data yaitu memisahkan data menjadi data training dan data testing. Pembagian data training dan data testing jumlahnya terserah kepada pengguna atau peneliti. Jadi di sini saya akan memisahkan data training sebanyak 100 observasi. Jadi 100 observasi dipilih secara acak pada data iris. Kemudian 50 data berikutnya yaitu menjadi data testing. Nah, setelah kita melakukan pemisahan data training dan data testing, kita langsung mencoba pengklasifikasian dengan menggunakan metode Decision Tree C45. Nah, library yang kita gunakan di sini yaitu library WK, RWK, Caret, sama Ktools. Nah, di sini library RWK ini berfungsi sebagai pemanggil metode J48. Karena metode C45, nama lain di WK adalah J48. Jadi kita menggunakan library tersebut supaya metode tersebut dapat digunakan. Kemudian kita akan langsung membuat model C45. Jika kalian belum ada package yang dibutuhkan, kalian bisa install terlebih dahulu, kemudian bisa langsung di-run-kan. Kemudian kita akan membuat model C45 dengan metode J48. Setelah kita membuat model, maka kita langsung dapat melihat hasil klasifikasi dengan menggunakan confusion metric. Nah, ini dia hasil klasifikasinya. Nilai akurasi atau tingkat keakuratan hasil klasifikasi dengan menggunakan metode C45 adalah sebesar 0,95 atau 95%. Hal tersebut karena terdapat observasi yang terjadi salah misclassification atau salah pengklasifikasian. Yang pertama, terdapat satu observasi yang merupakan terdapat pada kategori setosa diklasifikasikan menjadi observasi yang terdapat pada tipe versicolor. Kemudian terdapat dua observasi yang seharusnya bertipe versicolor diklasifikasikan menjadi tipe virginica, dan dua observasi yang bertipe virginica salah pengklasifikasian menjadi versicolor. Kemudian selanjutnya kita dapat melihat bagaimana plot decision tree yang terbuat. Nah, ini dia bagan ataupun plot decision tree yang dihasilkan. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan klasifikasi data dengan menggunakan metode Decision Tree C50. Nah, Decision Tree C50 ini merupakan pengembangan dari metode Decision Tree C45. Library yang dibutuhkan yaitu library C50. Kemudian kita akan membuat model C50-nya. Tahapan selanjutnya kita akan membuat prediksi nilai klasifikasi. Dan nilai klasifikasi hasil prediksi dapat ditampilkan dengan menggunakan comment conv A. Nah, A itu adalah hasil dari pembuatan confusion metric.
Nah, dapat dilihat jika hasil klasifikasi dengan menggunakan metode C50 itu mempunyai tingkat keakuratan sebesar 97%. 97% lebih tinggi 0,02% daripada menggunakan metode sebelumnya yaitu C45 dengan salah pengklasifikasian terdapat pada observasi yang seharusnya merupakan bertipe versicolor diklasifikasikan menjadi tipe virginica. Kemudian dua observasi yang bertipe virginica salah klasifikasi menjadi tipe versicolor. Kemudian dapat dilihat plot ataupun bagan decision tree-nya. Decision tree yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan metode sebelumnya. Metode selanjutnya yang digunakan dalam proses pengklasifikasian yaitu metode ID3. Nah, ini adalah library-library yang dibutuhkan. Jika sudah ada, bisa langsung di-run-kan. Hal pertama yang saya lakukan sama seperti sebelumnya, yaitu membangun model. Di sini menggunakan command part. Kemudian kita akan melakukan prediksi atau testing model. Setelah melakukan testing terhadap model, kita akan melakukan perhitungan akurasi atau menampilkan hasil klasifikasi. Dengan menggunakan metode ID3, dapat kita lihat jika hasil klasifikasi tersebut mempunyai keakurasian sebesar 0,97 atau 97%, di mana terjadi misklasifikasi sama seperti metode C50, yaitu terdapat satu observasi yang bertipe versicolor namun salah klasifikasi menjadi virginica, dan dua observasi yang bertipe virginica salah pengklasifikasian menjadi tipe versicolor. Nah, kemudian dapat kita lihat plot dari decision tree. Jadi ini adalah hasil dari decision tree dengan menggunakan ID3. Dari ketiga metode yang sudah digunakan, data iris ini lebih cocok digunakan dengan metode decision tree C50 dengan ID3 jika ingin diklasifikasi, karena tingkat keakuratannya lebih besar daripada menggunakan decision tree bertipe C45. Mungkin hanya ini. Sekian. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.